Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Desi Rahmawati dari kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari lembar kerja siswa yang telah dibuat dengan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit kelas 10 semester 2, jenis LKS-nya yaitu LKS non-eksperimen. Lalu ada standar kompetensi, memahami sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kompetensi dasarnya, mengidentifikasi sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Indikator, menyebutkan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit, mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit, mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan sifat hantaran listriknya, dan yang terakhir mendeskripsikan bahwa larutan elektrolit dapat berupa senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Di sini ada 3 jenis LKS. Yang pertama scramble, yang kedua word square, dan yang ketiga teka-teki silang. Dan ini untuk yang pertama, yaitu scramble. Yang perintahnya, jawablah 5 pertanyaan di bawah ini dengan bantuan kotak yang disediakan menjadi kata atau jawaban yang benar dan tepat. Lalu di sini ada 5 pertanyaannya. Yang pertama, larutan yang menghantarkan listrik. Yang kedua, yang termasuk larutan elektrolit. Yang ketiga, digunakan untuk menguji daya hantar listrik. Yang keempat, ciri-ciri larutan elektrolit kuat. Dan yang kelima, senyawa yang terbentuk dari 2 atom yang bergabung mempunyai perbedaan keelektronegatifan. Di sini telah disediakan kotak-kotak yang berisi jawaban di atas. Lalu di sini ada perintah lagi. Tuliskan kembali jawaban yang sudah diurutkan dalam tabel di bawah ini dan tuliskan juga penjelasan atau kegunaannya. Sini ada nama jawaban dan penjelasan atau kegunaan. Lalu di sini diberikan kunci jawaban mengurutkan kata atau scramble. Yang pertama itu elektrolit. Penjelasannya, larutan yang menghantarkan listrik. Yang kedua, amonia, larutan yang digunakan untuk obat-obatan dan termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Yang ketiga, itu elektroda, yaitu alat uji daya hantar listrik, mempunyai katoda dan anodanya. Yang keempat, lampu terang, itu salah satu ciri larutan elektrolit kuat. Dan ciri lainnya seperti adanya gelembung yang banyak dan lain sebagainya. Yang kelima ada kovalen polar, yaitu senyawa yang termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat. Untuk LKS yang kedua, LKS ini menggunakan word square. Dengan perintahnya, carilah 10 nama-nama larutan yang termasuk larutan elektrolit kuat atau lemah dan non-elektrolit
dalam kotak yang telah disediakan, baik vertikal maupun horizontal. Di sini telah disediakan kotak. Dan di sini ada tuliskan kembali jawaban yang telah dicari ke dalam tabel di bawah ini, disertai dengan lambang larutan dan termasuk larutan elektrolit atau larutan non-elektrolit. Di sini tabelnya ada nama larutan, lambang larutan, dan larutan ini termasuk ke dalam elektrolit atau non-elektrolit. Lalu ada kunci jawabannya. Bisa dilihat. Untuk jawabannya ada amonia dengan lambang NH3 dan termasuk elektrolit lemah. Yang kedua, asam cuka, lambangnya CH3COOH, termasuk elektrolit lemah. Yang ketiga, asam klorida, lambangnya HCl, ya, dia termasuk elektrolit kuat. Yang keempat, urea, lambangnya NH2 2 kali CO, dia termasuk non-elektrolit. Yang kelima, asam sulfat dengan lambang H2SO4, elektrolit kuat. Yang keenam, metanol dengan lambang CH3OH, termasuk non-elektrolit. Yang ketujuh, etanol dengan lambang C2H5OH, itu termasuk non-elektrolit. Yang kedelapan, sukrosa dengan lambang C12H22O11, termasuk non-elektrolit. Yang kesembilan, glukosa dengan lambang C6H12O6, termasuk non-elektrolit. Dan yang terakhir, aquades dengan lambang H2O, termasuk larutan elektrolit lemah. Lalu yang ketiga, ada LKS dengan menggunakan teka-teki silang. Di sini perintahnya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan mengisi kotak-kotak dalam teka-teki silang. Untuk soal yang menurun, elektroda negatif, senyawa yang atom-atomnya bergabung melalui ikatan kovalen, asam klorida, larutan yang berbentuk gas, dan larutan elektrolit lemah. Untuk soal yang mendatar, larutan non-elektrolit, larutan penghantar listrik yang terionisasi sebagian, ion positif menangkap elektron terjadi pada reaksi, senyawa kovalen yang terbentuk dari dua atom yang bergabung mempunyai perbedaan keelektronegatifan, dan yang terakhir, natrium hidroksida. Di sini telah disediakan kotak teka-teki silang. Di sini ada kunci jawabannya. Nomor 1, larutan non-elektrolit. Sini ada aquades jawabannya. Nomor 2, larutan penghantar listrik yang terionisasi sebagian, yaitu elektrolit lemah. Yang ketiga, elektroda negatif, yaitu anion. Ion
Untuk soal nomor 4 mendatar, ion positif menangkap elektron terjadi pada reaksi kation. Nomor 5, asam klorida yaitu HCl. Nomor 6, larutan yang berbentuk gas yaitu nitrogen. Nomor 7, larutan elektrolit lemah yaitu asam cuka. Untuk nomor 4 menurun, senyawa yang atom-atomnya bergabung melalui ikatan kovalen yaitu kovalen. Nomor 9, senyawa yang terbentuk dari dua atom yang bergabung mempunyai perbedaan keelektronegatifan yaitu polar. Nomor 10, natrium hidroksida. Jawabannya NaOH. Mungkin cukup sekian presentasi LKS dan eksperimen dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.